Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang remaja ditemukan tewas tenggelam di bendungan Karyangau, Balikpapan. Pasca pawai pembangunan di Samarinda, tumpukan sampah berserakan di sepanjang jalur yang dilalui peserta pawai. Lahir pas ulang tahun SCTV, anak ketiga dari pasangan Iwan Jalardi dan Novi Ermawati menjadi bayi beruntung di Kaltim karena mendapat hadiah dari perayaan ulang tahun ke-35 SCTV. Tim SAR gabungan di Balikpapan berhasil menemukan remaja laki-laki yang dilaporkan tenggelam di bendungan Karyangau, Balikpapan Barat, kilometer 13, Minggu siang. Saat ditemukan, remaja bernama Danu Sabian, warga Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah ini sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Danru Basarnas Balikpapan menyatakan korban ditemukan setelah tim gabungan melakukan penyelaman di lokasi kejadian. Posisi korban ditemukan dalam air di kedalaman 4 meter dari permukaan. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Alhamdulillah pada pukul 12.05 tadi tim SAR gabungan yang melaksanakan penyelaman berhasil menemukan korban dalam kondisi MD. Apakah korban tadi dalam pencarian di selam? Ya. Tim SAR gabungan melaksanakan penyelaman dan kami berhasil menemukan korban di dalam air. Berapa personel diturunkan dan? Cukup banyak Pak untuk tim SAR gabungan. Dari Basarnas sendiri ada penyelam ada 2, ada dari Brimob. Cukup banyak untuk tim SAR gabungan yang ada di sini. Sementara itu, ibu korban mengaku jika dirinya sangat kehilangan. Sebelum kejadian, anak kesayangannya ini pamit akan berjalan dengan teman-temannya. Tapi sang ibu tidak menduga jika kejadiannya berakhir seperti ini. Danu ini izin sama ibu kemana? Izinnya malam itu mas, saya mau besok nggak kerja, mau jalan sama teman-teman kemana Danu, ke Bukit Kebo. Ternyata Ternyata ke sini. Dari data dari lokasi kejadian diketahui jika korban berada di bendungan itu bersama dengan 3 rekannya. Di tempat itu korban berenang dan puncaknya korban tenggelam sesaat setelah meloncat dari bendungan. Selanjutnya jasad korban dievakuasi ke rumah sakit. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Pelaku berinisial RAP berusia 47 tahun ini merupakan anggota komplotan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dirinya diringkus setelah kedapatan mempekerjakan 3 wanita sebagai pemandu lagu pada warung diskotik di Labanan, Teluk Bayur. Ironisnya, salah satu korbannya merupakan anak di bawah umur. Kanit PPA Polres Berau menyatakan modus pelaku yakni dengan merekrut korban dari tempat asalnya yakni dari Semarang, Jawa Tengah. Janjinya para korban ini akan dipekerjakan sebagai pelayan toko. Tidak curiga dengan sikap perekrutnya, korban bersama 2 temannya berangkat menuju Berau. Mereka menjadi kaget saat dipekerjakan sebagai wanita penghibur di tempat hiburan malam. Ibu ini menerima aja. Ya, korban itu bertiga dari Semarang ke sini. TPPO, ya, TPPO-nya kan di Semarang. Rekrutmen, ya kan, menampung, mengangkut, mengirimnya dari Semarang. Di sini menerima. Setelah sampai di sini, ada tamu
melayani tamu. Jadi selama ini yang dibawa si pelaku ini baru 1 orang, Pak? Bukan. Sebelumnya? Ini si korban itu kesini 3 orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Puluhan relawan ambulans di Samarinda diberi pelatihan tentang bantuan hidup dasar. Pelatihan yang melibatkan sejumlah dokter itu berlangsung di Rumah Sakit Hermina, Samarinda, Minggu siang. Pihak rumah sakit menyatakan pelatihan ini memiliki arti penting untuk membantu pasien. Lebih dari itu, para relawan yang merupakan mitra kerja dari rumah sakit ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensinya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya jika mitra kerja ini diberi bimbingan tepat terkait penanganan kondisi darurat. Hari ini kita melakukan kegiatan pelatihan untuk tim relawan pelatihan bantuan hidup dasar. Sehingga kalau menurut undang-undang ya, tahun 2009 nomor 36 bahwa untuk pelayanan kesehatan itu mencakup bagaimana kita memenuhi standar pelayanan kesehatan, di mana teman-teman relawan nanti diharapkan bisa meningkatkan kompetensinya untuk membantu pasien-pasien yang datang ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Mendapat tambahan secara gratis dari rumah sakit membuat para relawan bersemangat. Terlihat dari peserta yang datang ini, ternyata tidak hanya dari Samarinda, namun ada juga dari Kutai Kartanegara dan Bontang. Kami dari relawan Batua atau RSP merasa terbantu dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini untuk kelanjutan kemanusiaan bagi kami di Batua. Di Batua tuh biasanya banyak betul Kak peristiwa atau seperti apa? Kalau untuk kecelakaan sangat banyak Pak. Karena di lintasan kami itu lintasan pacu, maksudnya lintasan yang laju dan kebanyakan mobil yang lalu lalang dan masyarakat juga. Apalagi kalau di saat senja atau pagi itu ada sejenis karyawan-karyawan yang akan masuk atau keluar dari perusahaan. Sebelum pelatihan praktik, para relawan dari berbagai satuan ini pun diberi pengetahuan teori. Ini dinilai penting agar para relawan ini memahami lebih detail tentang teknik penanganan dan pertolongan pada korban yang mengalami gangguan pernapasan dan sejenisnya. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.